Kembali bersama saya Maido Pelfrina di Kompas Pagi. Saudara, seorang ibu yang bertugas sebagai bendahara desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kecewa dengan sikap polisi yang menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi di desanya. Di ujung akhir tahun 2021, saya Dalam ditetapkan video yang tersebar di media sosial, Nur Hayati menyebut selama 2 tahun penyelidikan polisi, dirinya memberi laporan dan keterangan untuk mengungkap kasus korupsi dana desa yang diduga merugikan negara hingga 818 juta rupiah. Nur Hayati yang bertugas sebagai bendahara desa Citemu juga membantah menerima uang korupsi yang dilakukan kepala desa bernama Supriyadi. Ia mempertanyakan perlindungan sebagai pelapor dan saksi dalam kasus ini. saya yang memberikan keterangan, saya yang memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses 2 tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh kubu Supriyadi Desa Citemu. Di ujung akhir tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka atas dasar karena petunjuk dari Kajari. Lantas apakah karena petunjuk dari Kajari saya harus dijadikan tersangka hanya untuk mendorong proses P21-nya kubu tersebut? Jadi di mana letak perlindungan untuk saya sebagai pelapor dan saksi? Saya pribadi selaku kaur keuangan Desa Citemu, saya berani disumpah Al-Quran atau disumpah apapun kalau saya tidak ikut menikmati uang hasil korupsi yang dilakukan oleh kubu tersebut. Tindakan Nur Hayati yang membantu mengungkap kasus korupsi dana desa dibenarkan oleh Kepala Badan Permusyawaratan Desa Citemu, Lukman Nur Hakim. Salah satu cara atau langkah Nur Hayati membongkar kasus korupsi dana desa menurut Lukman adalah dengan mengirimkan surat ke BPBD atau BPD Desa Citemu dan membuat nota bukti pengambilan uang di luar peruntukan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Supriyadi. Rutilahu ada apa ya? Iya, laporan saya. Regangnya. Kalau hanya dia itu mencairkan emang tugasnya, dan dia itu melaporkan itu karena ini sudah luar biasa. Tindak korupsinya. Ya, tindak korupsinya ini sudah luar biasa. Nah, saya bilang keikut sertaannya nikmatin enggak Bu Nur Hayati? Kan tidak menikmati, dia itu bekerja sesuai dengan voksinya aja. Dia melawan itu dengan apa? Kwitansi. Uang diminta sok bikin kwitansi kan gitu. Nah, dia mau bikin pembukuan seperti apa? Orang uangnya aja diambil sama Pak Bu Supriyadi, kepala desanya itu. Iya. Nah, makanya dia bikin SPJ pun seadanya. Nggak pernah bikin SPJ fiktif. Sementara itu polisi telah melakukan gelar perkara dalam kasus korupsi dana desa Citemu Cirebon pada Sabtu kemarin dan menetapkan Nur Hayati sebagai tersangka. Polisi menyebut penetapan status Nur Hayati sebagai tersangka berdasarkan surat petunjuk dari Kejaksaan Negeri Cirebon yang meminta melakukan pemeriksaan ulang. Polisi menyebut Nur Hayati diduga turut serta membantu praktik korupsi Supriyadi, seorang kepala desa, dengan cara memberikan uang langsung ke kepala desa, tidak memberikan uang ke tiap kepala urusan. Kami melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap tersangka Saudari Nur Hayati. Itu juga ada petunjuk dari jaksa penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan, petunjuknya itu diberikan dan tuangkan dalam berita acara koordinasi dan konsultasi, dan saya sudah jelaskan bahwa ada klausul kata-kata di dalam berita acara tersebut agar dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap Saudari Nur Hayati karena perbuatannya termasuk perbuatan melawan hukum yang telah memperkaya Saudara Supriyadi. Nah, itu dia. Ya. Harapannya saya rasa sudah jelas karena sudah sampai P21 sampai ini, baik itu tersangka Supriyadi maupun Nur Hayati. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti menyatakan pihaknya tidak bisa mengintervensi hasil penyidikan terkait seorang whistleblower sebagai tersangka kasus korupsi. Namun Kompolnas mendorong pengawas penyidikan dari Polda Jabar untuk memeriksa. Kompolnas juga menyarankan Nur Hayati mengajukan pra-peradilan. Kami kagetnya di sini karena kan yang bersangkutan ini pelapor seharusnya dilindungi. Nah, sebagai whistleblower seperti itu.
Nah, Kompolnas memang tidak bisa mengintervensi proses penyidikan karena ini kan kemerdekaan penyidik ya. Dan kami akan bisa melakukan klarifikasi kepada Polda Jawa Barat karena kasus ini viral dan menjadi perhatian publik. Nah, kami juga mendorong bagian wasidik atau pengawas penyidikan dari Polda untuk turun dan kemudian melakukan pemeriksaan. Ketika prosesnya masih belum dibuka persidangannya oleh pengadilan, saya rasa masih ada cukup waktu kepada Saudari Nur Hayati untuk melakukan pra-peradilan untuk menguji apakah pemberian status tersangka itu sudah sesuai dengan aturan.